Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan teori dasar Stephen, yaitu pembahasan lengkap Thinking Introvert ya. PG Thinking Introvert. Kecerdasan Anda adalah thinking yang berarti merujuk kepada logika Anda sehingga menjadikan Anda rasional dan objektif. Rasional itu masuk akal, objektif itu ya berusaha untuk adil ya. Kecerdasan tersebut dikemudikan dari dalam keluar, thinking introvert logis, kendalikan dalam keluar, maka Anda bisa menekuni profesi dengan spesifik. Sudah pernah saya muat di video sebelumnya, thinking introvert itu ya, gambaran mudahnya adalah ibarat seorang profesor punya ruangan laboratorium yang cukup komplit alat-alatnya. Dia bekerja sendirian, otak-atik meneliti apa yang menjadi passion dia ya, apakah bidang pertanian, peternakan, kedokteran, keteknikan dan lain-lain. Itu gambaran seorang thinking introvert. Nanti untuk profesi yang lain nuansanya juga harus seperti itu. Jenis kecerdasannya adalah technical quotient, teknisnya bagus, keteknikannya sangat oke. Peranannya expert atau pakar. Pakar di dunia itu ya, di dunia sendiri, di bidangnya itu, terutama dunia eksak ya. Saya pernah mentrain di sebuah perusahaan internasional, ada seorang teknisi ya, yang paling pinter, yang paling pandai ya. Kemudian dia meminta kepada saya agar menyampaikan kepada manajer, dia ingin skill up, meningkatkan skill kepada orang Jepang langsung, tapi dia mintanya mentoring ya, one on one ya, satu ahli dari Jepang diminta mementoring dia. Tetapi manajer yang saya beritahu keinginan anak buahnya yang ahli keteknikan tadi itu tidak bisa memberi, tapi hanya bisa nanti bentuknya kelas. Akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena memang tidak ada sistem yang mendukung hal tersebut. Saya usul kepada manajer tadi bahwa thinking introvert itu salah satu motivasi untuk meningkatkan minat belajar adalah diberi rekognisi, pengakuan dari orang yang dihormati. Prakteknya gimana Pak Sofyan? Prakteknya adalah silakan diberi penghargaan, rekognisi ya, pengakuan ya, pengakuan. Dengan cara apa? Teknisi yang paling pinter tadi itu diberi workshop ya, tempat untuk pelatihan keteknikan, alatnya komplit, dia disuruh untuk mentraining teman-temannya yang masih belum selevel dia, atau pada karyawan-karyawan yang baru masuk itu ya, dia yang mentraining. Oh gitu Pak ya, itu adalah bentuk rekognisi atau pengakuan kepada TI ya. Dengan seperti itu dia akan bahagia, dia tambah semangat ya. Akhirnya dibuatlah workshop itu, jadi berjalan dengan baik, manajernya senang. Kenapa? Yang pertama, dia tidak perlu mencari orang Jepang untuk memberikan skill up pada karyawan tadi. Yang kedua, karyawan tadi senang sekali karena diakui kehebatan dia di dunia keteknikan. Yang ketiga, perusahaan ya juga bersyukur. Kenapa? Kinerja yang TI tadi naik dengan pesat, tapi tidak perlu diberi tambahan fee atau tambahan gaji. Jadi rekan-rekan, ketika kita mengelola SDM dengan tepat, sesuai dengan bakat alami versi Stephen ini, mudah-mudahan kinerja di perusahaan atau organisasi itu akan meningkat dengan pesat dengan biaya yang seminim mungkin. Saya lanjutkan. Kelebihan efektif, output per standar. Kalau sensing introvert itu output per input ya. Contoh gini, kalau efisien sensing introvert, output per input. Kalau dia kulaan barang itu bukan kulaan barang, membuat barang aja ya. Kalau sensing introvert punya perusahaan ya standar aja, misalnya jam 8 sampai jam 4 sore, jam 8 pagi sampai 4 sore satu karyawan bisa membuat 10 barang misalnya. Itu apa? Output per input. Misalnya inputnya itu biayanya 1 juta, outputnya ya yang 10 barang tadi adalah 1,2 juta misalnya ya. Tetapi kalau thinking introvert, output per standarnya pabrik yang lain itu bisa memproduksi hanya 10 dalam 8 jam
kerja, si TI yang punya pabrik yang sama, dia akan bisa 12 atau 13. Caranya gimana? Ya ownernya tadi ya agak mengalah sedikit pada karyawannya. Jam 5 pagi dia sudah menyiapkan semua alat-alat, semua bahan-bahan ya. Sistem sudah ready untuk berjalan. Jadi jam 8 persis karyawannya masuk sudah langsung bisa running, tidak perlu persiapan. Sehingga sama-sama kerja 8 jam. Yang pabriknya orang TI tadi untuk pekerjaan tersebut bisa mencetak atau membuat 12 atau 13 barang. Berarti output per standar. Outputnya berarti 13, standarnya itu berapa? Ya cuma 10, berarti dia lebih efisien, lebih efektif. Ya. Targetnya certainly, kepastian. Ya harus pasti. Kalau saya kulaan barang ini jual sekian, dapatnya dalam tanda kutip ya hampir dapat dipastikan insya Allah dapat sekian itu. Kepastian juga dapat dikatakan sebagai dia tidak suka kalimat yang yang kreatif, yang mendayu-dayu, yang agak berfantasi ya. Bahasa-bahasa orang intuiting itu tidak suka ya. Dia sukanya yang pasti-pasti saja. Harapan managing pengelolaan ya, pengelolaan harus bagus. Baik itu pengelolaan bisnis maupun pengelolaan ketika dia ingin mengejar teknologi tertentu, itu harus manajemennya harus bagus ya. Arah merek pada expertise-nya. Dia expertise kepada dunia apa? Di dunia apa? Di dunia tadi produksi barang silahkan. Di dunia kuliner nanti ada juga. Di dunia bisnis yang nuansanya berdagang ya, misalnya dia jualan sembako itu, dia harus expert di bidang itu. Intinya arah merek akan kepakaran dia. 4 kata kunci ada 4 ya, yaitu menalar, logikanya bagus, tulangnya kuat ya. Jadi di penjelasan PG Thinking Extrovert juga saya jelaskan. Tulang misalnya dia olahraga yang membutuhkan tulang kuat, diantaranya adalah senam ya. Senam yang kakinya jinjit gini bisa muter-muter, kemudian dia berputar-putar di double bar itu ya, bergelantungan itu membutuhkan tulang yang kuat. Itu cocok untuk orang thinking. Mandiri itu ya dia disuruh membuat target sendiri, membuat SOP sendiri dari pengalaman hidupnya. Kalau anak-anak diminta untuk membuat jadwal kehidupan, jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, jadwal dibuat, target tiap waktu itu disusun, kemudian dia sendiri yang mempraktekkan, itu mandiri. Dan rata-rata anak thinking dari SD dia ya mandiri, menyiapkan buku sendiri, bekal sendiri, sepatu sendiri, ya. Kadang-kadang berangkat sekolah juga sendiri ya, ketika memang dia terjangkau jaraknya. Itu kemudian mendalam ya, berarti kalau Anda itu thinking introvert, berkecimpung dalam dunia tertentu ya, misalnya Anda menekuni dunia kuliner ya, dia harus mendalam, harus sampai akar-akarnya paham, mendalami dunia permesinan, dia harus sampai mendalam sekali gitu ya. Cara belajar menalar bacaan untuk mendapatkan logika isi dan intisarinya. Membaca logikanya apa? 1 kata atau 2 kata itu. Setelah dia dapat kata kuncinya, logika dia mainkan, nanti dia cuma melihat kata kunci saja. Manakala dia disuruh menjelaskan dengan logika dia bisa menguraikan. Itu hebatnya thinking introvert. Thinking extrovert juga hampir sama ya kemampuannya dalam menalar logika. Meningkatkan minat belajar diberi rekognisi atau pengakuan dari orang yang dihormatinya. Jadi kalau yang mau menyarankan itu orang nggak kompeten, dia itu nggak mau, menyepelekan biasanya. Jadi kalau mau mengarahkan seseorang yang ahli teknik, maka yang menyarankan sebaiknya ahli teknik. Kalau Anda mau melobi bisnis pada seorang thinking introvert, harusnya yang melobi dia itu yang level bisnisnya lebih tinggi dari si TI tadi. Ya. Kalau TI itu ahli masak, kemudian dia membuat rumah makan agar bisa berkembang, maka yang menasihati harusnya orang-orang yang memang ahli dalam dunia kuliner, bukan ahli yang lain. Karena kalau ahli yang lain biasanya dia meremehkan. Keluh diri mencari tapak untuk menekuni spesialisasinya. Tapak itu tempat. Ya. Contoh begini, contoh ringan saja ya.
Misalnya ada seseorang TI yang jualan mie ayam pakai gerobak dorong. Itu berarti bukan tapak, dia nggak punya tempat tertentu yang menetap, yang berhenti. Nanti tenaga dia habis untuk mendorong gerobak itu, dia tidak bisa fokus menjadi ahli mie ayam. Maka meskipun tempatnya sederhana, hanya beratapkan istilahnya pelayar itu ya, terpal atau layar itu ya, di pinggir jalan, tapi tolong dia berhenti, nanti dia akan bisa konsentrasi melakukan penelitian membuat mie ayam yang paling enak. Saya pernah mementoring seorang TI ya, kebetulan saya ada beberapa murid bisnis waktu itu. Dia buka warung es buah dan mie ayam. Saya bilang begini, Mas, kamu itu harus menempati suatu tempat tertentu untuk buka counter meskipun sederhana mie ayam dan es buah itu. Dia, kebetulan Pak, saya punya tempat meskipun sederhana, oke, saya kunjungi, Mas, di tempat ini tiap hari kamu harus penelitian membuat ya, meskipun sudah jalan ya, sudah cukup bagus waktu itu, Anda harus membuat mie ayam, penelitian tentang mie ayam dan es buah yang paling enak, terus teliti, sambil jualan sambil teliti. Dan nanti setelah jadi formula atau resep yang menurut Anda bagus dan diterima oleh klien, maka silahkan buat SOP buka cabang. Alhamdulillah waktu itu dia bisa buka 2 cabang ya. Ada juga yang bengkel mobil yang cukup besar waktu itu dan juga jual beli atau melayani penjualan spare part ya di sebuah kota gitu. Waktu itu dia belum punya cabang, penghasilan bersih tahun 2012 sekitar 70 juta per bulan. Saya bilang begitu, Mas, buka cabang. Dia masih muda itu, masih waktu itu 30-an usianya atau bahkan sebelum 30 ya. Silakan SOP dibuat serapi mungkin. Ya, setelah ini ya kalau sudah SOP dan sistemnya lain jadi, silakan buka cabang. Update terakhir hari ini kalau nggak salah dia punya 2 cabang bengkel dan toko spare part ya. Jadi dengan pusat jadi 3 ya. Itu ya kalau Anda thinking introvert. Chemistry yang ngeklik pada dirinya adalah mencari tahta. Ya harus rajin mengejar ya. Kalau thinking extrovertnya dicari tahta. Jadi ketika dia sudah kompeten banget di bidang manajerial, orang-orang mengejar dia, menawani gaji tinggi untuk jadi manajer. Itu boleh dikejar tahta, thinking extrovert. Tetapi kalau thinking introvert harus mengejar tahta, mengejar level. Kalau omset hari ini masih mungkin 50 juta, kejar yang lebih tinggi lagi, tahta untuk mencapai omset 100 juta dan seterusnya ya. Kalau dia pebisnis kan tahtanya kan sudah mentok ya sebagai owner ya, berarti apa ya, tahta orang introvert yang owner bisnis adalah jumlah omset termasuk jumlah cabang gitu ya. Kemudian untuk penjurusan sekolah kita industrinya dulu ya. Industri itu rumpunnya, wilayahnya adalah riset dan teknologi, kemudian IT, pertambangan, konstruksi, kesehatan, garmen ya, atau sejenisnya. Tapi kalau rekan-rekan nanti membaca sertifikat tes itu dibolak-balik dengan thinking extrovert, atau nanti silakan lihat video saya yang thinking extrovert, itu dibolak-balik antara TI dan TE masih bisa. Sedangkan profesinya ya di dunia eksak ya, bisa manajer di dunia manufaktur, kemudian pertanian, peternakan, kedokteran, teknik, matematika, kimia, fisika, biologi, dosen, guru, properti, kemudian atlet masih bisa, pelatih atlet juga oke, auditor ya, kalau di dunia akuntansi ada misalnya auditor yang mengaudit itu keuangan, kemudian mendalami akuntansi itu sendiri ya, finance juga boleh, keuangan, konsultan manajemen, teknokrat, birokrat, perpajakan, dan lain-lain. Silahkan dibaca di sebaliknya sertifikat atau di buku penjelasan tes TV. Demikian dari saya. Alhamdulillah sudah saya buat video sensing introvert, sensing extrovert, thinking introvert, thinking extrovert sudah 4 ya, penjelasan lengkap PG, SI, SE, TI, TE, kurang 5 lagi ya, II, IE, FI, FE, dan kemudian insting ya. Insya Allah akan segera saya buat lanjutan dari video ini. Demikian dari saya Soen Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.